Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Yo, kalau mau berkunjung kemana, lalu juga kalau apa yang udah nangkap ya, berkelahatan. Iya. Iya Romo, kalau kemana-mana ajak aja. Sehabis pensiun nggak ada kegiatan. Pelan-pelan mau saya aja untuk membawa stasi Talahap punya kegiatan yang bermakna gitu ya, yang bermakna. Nah, saya mau berusaha membantu pengurus di stasi Talahap supaya kegiatannya itu meskipun tidak hebat, tapi juga punya dampak yang selalu dirasakan dalam hidup sehari-hari oleh para umat. Salah satu yang menjadi perhatian itu adalah mengenai keluarga. Maka pada pagi ini saya akan mengajak kita belajar bersama, judulnya belajar bersama tentang firman Tuhan. Kamu punya kitab bersih? Di Ada? HP boleh? Boleh. Coba dibuka Matius bab 19 ayat 4 sampai dengan 6. Ini biasa dipakai kalau perkawinan. 19 ayat 4 sampai 6. Lah, Hah? iya. Ya, ya. Tentang perceraian. Nah, dibaca 4, 5, 6 ya satu kali, terus kalau sudah nanti gantian. Oh ya. Jadi dibacanya 2 kali tapi satu kali. Coba. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, Terus. dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Nah, gantian. Sama 19, 4 sampai 6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ini biasa dipakai kalau perkawinan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau membaca tadi lalu direnungkan sejenak, yang terlintas dari 3 ayat yang tadi dibaca 2 kali, masing-masing 1 kali, itu apa yang terlintas? Kalau misalkan, maksudnya menurut pemikiran saya, Romo ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah memutuskan untuk berkeluarga, berarti mereka itu siap dengan segala risiko yang ada. Maksudnya tidak lagi bergantung pada orang tua. Jadi mereka itu berdiri sendiri untuk menghadapi. Jadi ketika kita menikah itu sesuatu yang emang segalanya tuh emang sudah mulai dari segalanya, dan mereka hidup bersama, menjalani semuanya bersama. Dalam segala hal yang akan mereka lalui, mereka harus tetap bersama, karena ketika laki-laki dan perempuan sudah berjanji di depan Allah, apalagi sudah mengucapkan janji bersama, berarti itu adalah awal mulanya mereka itu memulai segalanya gitu. Jadi harus siap dengan segala resiko yang ada.
100. Ya, ini kan sharing ya. Ya. Maka seperti apapun jawabnya 100. 100. Kalau kurang ya nanti 150. Yang 50 berikan tetangga. Kalau Mas Vio dari 3 ayat tadi, Matius 19 ayat 4, 5, 6. Setelah dibaca, ya pasti ini tidak asing, sudah sekian kali mendengar. Nah, apa yang muncul yang terlintas? Kalau menurut saya pribadi, ayat ini menceritakan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan yang sudah yakin, misalkan akan menikah dan menyambut sakramen perkawinan, dia sudah benar-benar ada gambaran ke depannya tuh. Pasti akan berpisah dengan orang tua. Karena kita mempunyai keluarga baru, keluarga kecil yang baru bersama. Tahu bahwa dalam ayat ini tuh bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, di situ juga kita sebagai pasangan yang Katolik, kita harus mendalami ayat ini tuh bahwa kita tuh benar-benar mendalam terlebih dahulu. Kamu santai saja, nggak usah tegang. Sabar. Selalu dibenarkan, nggak ada yang kritik. Nanti saya jamin saya beri tepuk tangan. Tegang banget. Ya, nggak apa-apa, nyantai saja, nggak apa-apa. Nanti kan lama-lama kan anget. Ya. Ya, Jadi satu sama lain itu berarti kita harus tahu nih, kita harus menghargai perbedaan, menghargai segala sesuatu. Kalau memang kita sudah yakin dengan pasangan dan ibaratnya kita akan menjalani kehidupan baru, maka ya kita harus kembali lagi ke ayat ini. Seperti itu kurang lebih. tepuk tangan. Tenang. Ya, baik. Nggak apa-apa, ini kan belajar.